Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di kelas ini. Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang punya masalah dengan sering marah sama anak gitu ya. Atau mungkin sering memendam amarah sama orang lain. Atau mungkin ada teman-teman yang memiliki kecemasan berlebih, stres, atau misalnya teman-teman merasa punya luka masa lalu yang belum selesai sehingga mempengaruhi pengembangan diri teman-teman saat ini. Apapun masalahnya yang membuat teman-teman hadir di kelas ini, semoga setelah mengikuti kelas ini atau nanti setelah mengikuti kelas challenge ya, teman-teman bisa menjalani hidup lebih baik dan lebih bahagia gitu ya. Tentunya setelah praktek. Oke. Jadi di kelas ini dan di kelas challenge nanti kita akan belajar dan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan self healing dengan menggunakan metode spiritual emotional freedom technique. Tapi sebelumnya di sini saya akan menyampaikan teorinya terlebih dahulu tentang apa itu SIFT, lalu kenapa penting, apa manfaatnya untuk teman-teman. Jadi agar di sini teman-teman semuanya paham terlebih dahulu apa sih esensi yang teman-teman lakukan gitu untuk bisa melakukan proses self healing. Nah, namun sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Solihat Apriani. Saya adalah seorang istri, seorang ibu dari satu anak. Anak saya usianya 3,5 tahun. Saya punya ketertarikan di bidang mental health untuk ibu gitu ya. Karena saya sudah merasakan bagaimana pergejolakan emosi gitu ya menjadi ibu rumah tangga itu tidak mudah dan memprihatinkan sekali. Banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan isu mental health gitu ya. Lalu saya juga berasal dari latar belakang pendidikan saya adalah psikologi. Dulu cita-cita saya ingin jadi psikolog, makanya saya ambil psikologi saat kuliah. Dan sekarang belum ya, saya belum jadi psikolog. Dan sekarang saya lebih concern ke apa yang saya mampu untuk bisa membantu para ibu yang berkaitan dengan mental health-nya, karena saya seorang terapis EFT sejak tahun 2013. Sekarang saya mencoba untuk menyampaikan atau mengajarkan apa yang saya kuasai gitu dan apa yang saya ketahui, salah satunya melalui kelas SIFT ini. Saya juga work from home, saya menjalani peran utama saya sebagai ibu rumah tangga, namun sesekali saya masih mengambil pekerjaan yang bisa saya kerjakan dari rumah, seperti itu. Oke, mungkin cukup ya perkenalannya. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu basic rules untuk mengikuti kelas ini. Yang paling utama sebelum kita belajar gitu ya, sebelum kita praktek, kita niatkan dulu terlebih dahulu untuk mengikuti kelas ini untuk mencari ridho Allah gitu. Dimana peran kita sebagai ibu ini kita membutuhkan kesehatan yang utuh gitu, secara fisik dan juga secara psikis. Mungkin teman-teman yang mengikuti kelas ini sudah menyadari ada masalah, ataupun yang belum menyadari ada masalah, kita niatkan mencari doa Allah untuk bisa menjalankan peran kita semaksimal mungkin sebagai ibu gitu ya, dengan kondisi fisik dan psikis yang sehat gitu, ikhtiarnya melalui kelas ini. Lalu kosongkan gelas ya teman-teman. Apabila teman-teman mungkin di luar sana sudah mempunyai banyak ilmu, mungkin jika tidak dikosongkan terlebih dahulu, maka apa yang saya sampaikan jika gelasnya masih penuh akan tumpah begitu saja kan. Agar tidak terbuang sia-sia, mari kosongkan gelas dulu dan tampung apa yang saya sampaikan di sini untuk kemudian bisa teman-teman praktekkan dan aplikasikan gitu. Kemudian silahkan catat insight dan bagikan. Maksudnya
Di sini teman-teman silahkan boleh menyiapkan alat tulis, boleh mencatat ya, mengikat ilmu dengan mencatat, atau juga mencatat insight, yaitu apa sih mungkin yang teman-teman dapat ketika saya menyampaikan teori. Ini silahkan bisa mau di capture atau mau di resume sendiri. Maksudnya di sini bagikan, teman-teman tidak diperkenankan untuk membagikan video ini ya, dan linknya di luar kelas itu. Tapi teman-teman boleh mencatat insight apa yang teman-teman dapat, kemudian silahkan teman-teman boleh post atau share misalnya di Instagram. Dan kalau misalnya teman-teman share, jangan lupa tag Ruang Belajar Ibu dan Mom Space. Dan selanjutnya silahkan catat pertanyaan teman-teman, di mana aturannya sebelumnya sudah disampaikan ya oleh Ibu Abbas. Silahkan teman-teman catat pertanyaannya, dan pada hari Jumat pukul 13 akan kita bahas bersama-sama. Oke. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang emotional freedom technique gitu ya, saya ingin cerita sedikit. Mungkin karena saya dari latar belakangnya dari psikologi, banyak teman-teman yang menghubungi saya atau secara khusus menanyakan kepada saya soal Ca, ada rekomendasi psikolog yang bagus nggak gitu, atau misalnya aku harus kemana nih, aku punya masalah, aku pengen sembuh dari masalahku ini gitu. Masalahnya macam-macam ya, tapi teman-teman yang saya menghubungi saya itu sadar bahwa mereka itu punya masalah gitu, dan membutuhkan orang lain profesional gitu untuk membantu masalahnya gitu. Sering nih saya mendapatkan pertanyaan, psikolog mana yang bagus, terus siapa nih kira-kira yang bisa ngebantu beresin masalah saya nih, kayak gitu. Saya akan menekankan bahwa oke, saya punya rekomendasi dan kenalan psikolog. Namun sehebat apapun psikolog yang saya rekomendasikan ke teman-teman, orang nomor satu yang paling bisa menyembuhkan menyelesaikan masalah kamu itu adalah diri kamu sendiri gitu ya. Tentunya semua segala kesembuhan itu terjadi atas kehendak Allah gitu ya. Namun ya memang diri kita sendiri gitu, yang paling tahu masalah kita, maka kita yang akan mampu menyelesaikan masalah kita sendiri gitu. Kehadiran psikolog, kehadiran ahli gitu ya. Baik teman-teman, saya mohon izin untuk melanjutkan tanpa video ya. Menyangkut kehadiran psikolog tadi ya, khususnya psikolog gitu, saya nggak membahas orang pengen sembuh datang ke apalah, orang pintar apalah, itu saya di luar pengetahuan saya ya. Tapi kalau ke psikolog itu bukan berarti ketika kita punya masalah, ketika kita ada keluhan terus datang ke psikolog sekali dua kali, psikolog bakal ngasih resep terus kita langsung bisa sembuh. Nggak kayak gitu, ada proses yang cukup panjang gitu ya. Jadi psikolog ini akan membantu kita menemukan pola atau menemukan jalan sampai akhirnya kita sendiri yang menemukan, oh ini loh yang harus saya lakukan, ini cara saya menuju kesembuhan, ini cara saya menuju penyelesaian masalah gitu. Dan itu semuanya kita pemeran utamanya gitu ya. Maka kalau misalnya ada orang yang ngapain nggak ngaruh datang ke psikolog gitu, itu bisa jadi karena bukan masalah psikolognya, tapi karena orangnya sudah mental block sehingga menghambat proses konseling, menghambat proses penyelesaian masalah atau penyembuhan, seperti itu. Intinya apa? Intinya semua akan dikembalikan kepada kita gitu ya. Jadi dengan ikhtiar mau self healing dengan EFT ini pun tidak ada salahnya gitu, karena kita sendiri yang memegang kendali diri gitu. Tapi ya kalau teman-teman merasa mempunyai masalah yang
aduh udah susah banget berpikir jernih gitu ya, membutuhkan uh, orang yang bisa menggait teman-teman gitu, udah sangat mengganggu fungsi kehidupan karena masalah teman-teman misalnya, itu jangan tunda untuk datang ke psikolog atau konsultasi. Sekarang kan yang online juga banyak ya, seperti di aplikasi-aplikasi telemedis gitu, bisa diupayakan. Dan belajar EFT ini juga bisa menjadi salah satu sarana untuk membantu teman-teman gitu. Jadi teman-teman, EFT ini adalah serangkaian metode yang berorientasi pada energi tubuh. Tujuannya itu untuk melepaskan individu dari gangguan emosional dan gangguan fisik. Nah, bisa dilihat di slide ini, gangguan seperti stres, cemas, marah terpendam, sulit memaafkan, sulit tidur, post traumatic stress disorder, depresi, dan sakit fisik. Sakit fisiknya ini bisa apapun ya, teman-teman. Saya pun kalau migrain itu cukup terbantu dengan EFT. Nah, prinsip kerja si EFT ini dia merestorasi sistem energi tubuh. Jadi teman-teman bisa lihat nih di gambar yang ada orang, ada titik-titiknya yang cahaya ini. Nah, kita itu sebagai manusia punya sistem energi tubuh yang kalau bisa digambarkan seperti di gambar ini, searah jarum jam berputar terus-menerus seperti itu. Nah, ketika kita mengalami entah itu emosi negatif, atau mungkin ada perasaan yang belum selesai, lalu ada sakit-sakit yang dirasakan, nah itu artinya ada gangguan pada sistem energi tubuh. Jadi sistem energi tubuh kita terganggu gitu. Sebelumnya saya nggak punya gambaran gitu ya, gimana sih sistem energi tubuh ini terganggu gitu ketika ada yang tidak beres dengan tubuh kita, dengan fisik atau psikis kita. Sampai saya bisa melihat secara nyata itu waktu saya hamil. Di usia kehamilan saya yang 39 minggu, waktu itu udah seminggu lagi HPL gitu ya, saya USG, lalu ternyata posisi bayi saya itu sungsang, jadi kepalanya ada di atas. Terus dokter udah langsung bilang, wah ini gak bisa lahiran normal, harus segera dijadwalkan untuk operasi gitu kan katanya. Tapi saya dari rencana awal kehamilan tuh sudah berencana untuk melahirkan di Bumi Ambu waktu itu. Selain konsultasi ke rumah sakit, saya juga konsultasi selalu di Bumi Ambu itu, dan bidannya namanya Teh Oke. Beliau tuh udah bener-bener paham soal gentle birth ya waktu itu. Jadi besoknya saya ke sana untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi posisi bayi saya waktu itu. Kemudian Teh Oke ngajak ngobrol nih ke perut saya gitu. Wah adek lagi apa gitu kan. Terus kemudian setelah beliau ngajak ngobrol, terus teh mau nggak kita benerin dulu energi tubuhnya katanya gitu. Nah saya diminta untuk relax gitu ya, berbaring terus sambil merem gitu. Terus teh Oke tuh ini saya mau pakai bandul ya katanya. Jadi bandulnya beliau pakai dari kalungnya. Terus kalau kata suami saya kan merem ya, jadi si bandulnya itu disimpan di atas tubuh saya ya, digantungin gitu misalnya. Terus teh aku bilang gini, teh coba bayangin di kaki teteh tuh ada telur yang bercahaya, terus dia berputar kencang sekali gitu ya. Terus saya bayangin kan di kaki itu ada telur yang bercahaya, terus naik lagi ke atas gitu kan, ke perut, ke dada, sampai ke atas kepala gitu kan. Yang saya rasakan waktu di perut itu, si putarannya tuh kayak susah gitu, mau ngebayangin muter kenceng tuh gitu ya. Terus suami saya bilang juga waktu di bagian perut, si bandulnya itu nggak apa ya, nggak, momentumnya tuh nggak selaras seperti di tempat yang lain gitu. Jadi memang di situ ada energi tubuh yang entah tersumbat, entah bagaimana gitu ya. Lalu kemudian dilakukan terus menerus sampai saya bisa membayangkan kalau si telurnya itu benar-benar muter lebih cepat gitu ya. Lalu
Setelah itu gak lama kemudian, cuman hitungan menit gitu ya, tiba-tiba udah selesai tuh saya duduk, tiba-tiba perut saya tuh kayak gerubuk gitu. Si anak tuh di dalam tuh melakukan gerakan yang kayaknya macet banget gitu. Teh, ini lihat kenapa kan? Aku bilang gitu sama tetehnya. Terus teh akunya bilang, kita cek dulu ya. Terus dicek, terus kayak langsung diem gitu. Ini kepalanya udah di bawah loh gitu. Terus tunggu ya, aku panggilin bidan yang lain. Terus dipanggilin bidan yang lain, coba cek kepalanya ada di mana gitu. Terus dipegang-pegang kan sama bidan, ini ada di bawah gitu. Bidan yang lain tuh kasusnya nggak tahu kalau sebelumnya posisi bayi aku sungsang gitu. Terus aku langsung speechless ya, dan memahami, oh seperti ini mungkin yang dinamakan gimana energi tubuh kita tidak tidak berjalan semestinya ketika ada kondisi baik fisik ataupun psikis yang sedang tidak sesuai dengan bagaimana semestinya tubuh kita kayak gitu. Mudah-mudahan kegambar ya teman-teman. Emang kita kayak nggak bisa ngelihat nih gimana sih ya gitu, kayak gitu gitu, tapi itu pengalaman yang saya rasakan soal energi tubuh. Nah, energi tubuh juga ada levelnya teman-teman. Jadi ada level energi yang rendah, ada level energi yang tinggi gitu. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah skala Hawkins yang menggambarkan tingkat energi itu ya, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, menurut Hawkins ini, makin tinggi level energi suatu emosi, maka akan semakin baik juga kualitas kehidupan seseorang, baik pada aspek pencapaian duniawi maupun spiritual. Jadi, orang itu punya energi ya. Kalau misalnya kita nih punya ketakutan, nih lihat tuh, fear itu ada di bawah gitu. Jadi energi kita rendah kalau kita punya ketakutan, apalagi si ketakutan ini tertanam gitu ya. Misal nih ya, kita takut. Nah, si ketakutan ini kan bisa menyebabkan stres juga ya. Nah, itu kenapa level energinya di bawah ya. Kenapa? Karena balik lagi ke yang tadi, sistem energi tubuh kita tuh gak selaras. Jadi terhambat mungkin ya istilahnya itu. Makanya levelnya jadi rendah gitu. Terus apa hubungannya sama kualitas hidup ya? Kan dikatakan makin baik, makin tinggi, makin baik kualitas hidup. Misal kita berada di level peace, gak akan tuh misalnya kalau misalnya kita lagi peace gitu ya, gak akan ada yang namanya julid sama orang gitu ya. Atau misalnya anak melakukan kesalahan kecil kayak numpahin gelas tuh, kalau kita sedang berada di level peace tuh kita senyum aja biasanya ya kan. Jika kita melihat nih gambaran besar berkaitan dengan kehidupan, pelepasan emosi negatif menjadi sangat penting dan dasar gitu untuk meningkatkan kualitas hidup gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lah, kan biasanya marah cuman sebentar, takut cuman sebentar, merasa bersalah cuman sebentar gitu ya. Ya masalahnya kita ini punya masa lalu, dan banyak yang punya luka di masa lalu dan tidak selesai gitu ya. Masa lalu masih menorehkan luka, perasaan bersalah masih terus datang menghantui gitu, perasaan sedih, perasaan takut, trauma masa kecil yang masih belum diselesaikan. Nah, itu dia yang menghambat kita terus-terusan untuk bisa merangkak di level energi yang tinggi. Waktu saya melakukan terapi EFT secara massal dengan tim, itu memang kelihatan orang-orang tuh beda-beda ya, energi negatif, emosi negatif apa gitu yang mereka pendam selama ini. Bahkan yang lucu ada tiba-tiba dia histeris, pocong gitu ya. Lalu diceritakan bahwa memang dari kecil tuh trauma karena suka ditakut-takutin pocong kayak gitu, sampai terbawa, dan itu udah usianya udah lumayan dewasa ya waktu itu. Hal-hal seperti itu yang akan kita atasi. Oke, kita bahas dulu si history EFT ini, atau ya cerita EFT atau sejarah EFT ini. Jadi EFT ini ditemukan oleh Gary Craig.
dia insinyur dari Stanford University. Dia tuh muridnya Dr. Roger Callahan. Nah, Dr. Roger Callahan ini dulu mempunyai teknik terapi yang disebut dengan TFT atau Thought Field Therapy. Nah, ini tuh sangat bagus banget ya, signifikan, spektakuler hasilnya gitu ya katanya. Tapi cukup rumit untuk dipraktekkan sama orang-orang awam gitu. Jadi benar-benar untuk menguasai si TFT ini harus dilakukan training yang nggak gampang dan nggak murah gitu. Jadi benar-benar dilakukan dengan profesional. Nah, Gary Craig ini menyederhanakan TFT tersebut menjadi teknik yang lebih mudah tetapi hasilnya tetap efektif seperti itu. Nah, Gary ini telah menguji efektivitas si EFT ini sendiri. Jadi EFT ini mudah dicerna, mudah dipraktekkan dan sistematis. Nah, setelah menemukan EFT, Gary Craig ini dia tahun 1991 keliling Amerika. Dia nawarin terapi gratis ke orang-orang gitu. Ya, mempresentasikan terus menerapkan EFT pada ribuan orang gitu. Dia hadir di berbagai acara dan puncaknya dia tuh menawarkan diri untuk menerapi para veteran perang di Vietnam yang diketahui bahwa si veteran administration ini mereka punya PTSD selama puluhan tahun, post traumatic stress disorder gitu ya, mungkin karena peperangan jadi mereka punya trauma. Nah, mereka ini selama belasan tahun sudah ditangani oleh psikoterapis, tapi tidak ada hasil yang signifikan dari penanganan psikoterapis tersebut. Nah, ajaibnya katanya ya, ajaibnya setelah 6 hari mempraktekkan EFT ini, si Gary Craig dia berhasil membebaskan 20 orang veteran dari PTSD tadi gitu. PTSD yang sudah mereka derita selama puluhan tahun. Nah, luar biasa kan ya berarti impactnya itu. Makanya semakin kesini dilakukan riset terus terhadap CFT ini, kemudian ditemukan bahwa memang hasilnya cukup efektif dan signifikan. Bicara soal riset atau penelitian, dari tahun 2016 sampai sekarang nih, penelitian EFT ini meningkat sangat pesat gitu ya. Bisa teman-teman cek di Google Scholar. Ini ketika memasuki masa pandemi gitu ya, banyak juga yang meneliti EFT ini untuk meredakan stres orang-orang karena pandemi gitu. Nih beberapa hasil yang saya temukan di Google Scholar, dan ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Saya buka salah satunya. Ini bisa dilihat ya, judulnya Emotional Freedom Technique for Anxiety atau kecemasan ya. Di sini bisa dilihat hasilnya. Oke. Emotional Freedom Technique treatment demonstrated a significant decrease of anxiety scores. Jadi benar-benar ada penurunan yang signifikan gitu ya. Masih banyak juga penelitian-penelitian lainnya yang teman-teman nanti bisa cek satu persatu. Nah, ini kenapa sih kita butuh EFT gitu ya? Nanti yang saya akan kombinasikan dengan spiritual. Karena EFT ini mudah dipraktekkan sendiri, jadi kita bisa melakukan ini sendiri. Lalu sudah terbukti efektif untuk menangani keluhan fisik dan psikis. Lalu kita ini kan manusia dengan proses psikologis yang dinamis ya, jadi kan kita nggak gini-gini terus gitu. Ketika kita sudah sembuh dari trauma, sembuh dari luka pun ya bukan nggak mungkin besok, lusa, atau nanti siang kita mengalami luka atau trauma lagi kan gitu. Jadi kita bisa, karena kita sudah punya keahlian EFT untuk bisa menterapi sendiri, kita bisa lakukan kapan saja gitu.
bahkan hari ini merasa sakit sekali karena ucapan orang misalnya EFT aja, jadi biar kita bisa langsung melepaskan gitu. Yang keempat, murah. Ini sangat murah sekali ya. Kayak aku waktu pertama kali belajar itu kan cuman investasi sekali, terus sekarang udah hampir 10 tahun kepake sendiri gitu, nggak pernah ngeluarin lagi biaya gitu ya. Jadi sangat murah sekali. Lalu kita bisa pakai kapanpun itu. Nah, saya sedikit cerita ya soal perjalanan EFT saya. Jadi, sejak tahun 2013, saya sudah menjadi terapis di Biro Psikologi Empati waktu itu. Jadi kita melakukan terapi massal biasanya, dan ada beberapa terapis. Nanti kita mengajarkan terapi ke para peserta, lalu saat prakteknya kita membantu gitu ya untuk mengecek apakah sudah benar atau mereka perlu bantuan, kita bantu gitu. Mudah-mudahan sekarang meskipun secara online saya masih bisa membantu teman-teman di sini ya untuk mempraktekkan EFT dengan sesuai gitu, sesuai dengan metodenya, sesuai dengan sistemnya. Awal-awal belajar itu saya terapkan ke diri sendiri dulu gitu, karena dari guru saya waktu itu psikolog namanya Bu Kiki mengatakan kalau kamu nanti sebelum jadi terapis ya harus bisa selesai dulu dengan diri sendiri gitu. Jadi sebelum saya praktekkan ke orang, saya praktekkan ke diri sendiri gitu. Waktu itu ternyata mengejutkan karena saya sampai di titik bisa menemukan akar masalah saya gitu. Saya cerita untuk gambaran teman-teman ya. Jadi tahun 2010 itu saya masih SMA. Saya ketemu seorang teman yang saya juga nggak tahu sebenarnya dia tuh apa ya. Dia bilangnya itu kayak healer gitu, penyembuh. Terus kita ngobrol, terus dia natap mata saya, kemudian nggak tahu kenapa itu perasaan yang nggak pernah saya rasakan, pengen nangis yang luar biasa. Terus teman saya bilang, udah keluarin aja, nangis. Saya nangisnya sejadi-jadinya gitu. Saya nggak tahu itu saya kenapa nangis. Terus sampai agak lama dan teman saya bilang gini, wah kamu ini dia bilang mata hatinya ketutup. Karena waktu itu saya kan belum belajar psikologi ya, saya masih SMA, dan dia juga bukan orang psikologi gitu, jadi entah mata hati maksudnya tuh apa gitu ya. Dia bilang kalau misalnya kamu masih kayak gini sampai beberapa lama ke depan lagi, ini kamu udah gawat katanya gitu. Terus saya bengong karena saya sebelumnya merasa baik-baik saja, tapi memang saya jarang merasakan sedih dari sejak SD mungkin ya. Saya tuh merasa kuat banget karena aku tuh nggak gampang nangis gitu. Kalau misalnya bukan ada sesuatu yang besar banget yang bikin sakit itu, aku nggak nangis kayak gitu. Itu dari SD sampai SMA. Terus aku masuk psikologi tuh kan waktu 2012, dan 2013 ini mempelajari EFT ini karena sebenarnya di kampus tuh nggak diajarin gimana kita terapi orang gitu. Psikoterapi memang ada mata kuliahnya, tapi untuk mendalami sebuah terapi itu memang kita ambil dari luar lagi gitu untuk sebagai nilai tambah. Nah, waktu aku praktek EFT ini pertama melakukan sendiri itu kan kita list nih apa aja yang membuat kita tidak nyaman selama ini, membuat kita sakit, sedih. Aku saat itu agak bingung ya menuliskan list dari 1 sampai 10. Kalau untuk orang-orang yang sudah merasakan ada masalah dan apa triggernya gitu kan sebenarnya gampang aja nulisin apa aja gitu yang membuat sedih selama ini, membuat kecewa apa. Nah, beda, aku sulit menuliskan itu, tapi aku tahu ada kondisi-kondisi yang nggak membuat nyaman selama itu, dan aku tuliskan apa aja, misalnya hubunganku sama kakakku yang kurang baik, seperti hal-hal yang seperti itu gitu ya. Tapi menurutku itu ya biasa aja gitu. Terus setelah di list, aku melakukan EFT, lalu muncul gambaran yang tidak diduga
Jadi itu nggak ada di list yang aku tuliskan, tapi tiba-tiba aku inget waktu kelas 3 SD. uh, aku tuh pernah menangis di sekolah karena nggak bisa ngerjain matematika. Terus aku cerita sama mama waktu pulang, aku cerita sama mama, mah tadi aku nangis gini 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 gitu kan. Harapanku kan dulu responnya adalah, oh ya udah nggak apa-apa, nanti lain kali jangan nangis kayak gitu kan. Tapi aku dimarahin waktu itu, dimarahin, kenapa nangis gitu kan, orang tua biasa. Terus aku kan langsung diem. Jadi aku bisa menarik kesimpulan mungkin sebelumnya inilah titik dimana aku jadi susah sedih gitu ya. Karena waktu itu mama bilang, nanti lagi kalau kayak gitu jangan nangis, malu gini gitu kan. Ternyata itu menancap. Aku nggak merasa itu sesuatu yang menyakitkan, biasa aja. Tapi impactnya adalah dalam jangka panjang aku sulit merasakan kesedihan gitu. Nah setelah kejadian 2010 itu, aku memang jadi lebih cengeng, apa-apa nangis, apa-apa nangis. Tapi kan menangis itu memang sebuah uh, coping strategi juga gitu ya kan, karena ada hormon stres yang dilepaskan gitu. Dan kalau misalnya aku nggak nangis waktu itu dan nggak menemukan apa masalahku, mungkin nggak tahu itu kapan meledaknya dan dalam bentuk seperti apa gitu kan. Bisa aja dalam bentuk yang lebih parah gitu ya, kondisi psikologis yang lebih parah dibanding dengan hanya menangis gitu. Aku pun nggak nyangka gitu, ternyata dengan melakukan EFT itu membawa aku untuk menemukan titik akar masalah aku gitu ya. Nah setelah itu akhirnya aku praktekkan ke orang-orang terdekat. Ketika temen aku atau misalnya keluarga ada yang ada masalah, misalnya masalah sakit apa atau lagi sedih gimana, aku tawarin untuk EFT atau tapping. Nah client story ini cerita, aku ambil 2 cerita aja ya dari temenku. Yang pertama aku tapping atau aku EFT di awal-awal aku bisa mempraktekkan si EFT setelah aku selesai. Salah satunya itu temen kosan, jadi tetangga kosan, dia adalah anak seni tari. Waktu itu anak seni tari tuh kalau mau pagelaran latihannya tuh nonstop sekali ya. Nah waktu itu dia datang tiba-tiba dalam keadaan susah jalan karena terkilir katanya. Dari terkilirnya itu jadi udah dibenerin secara letak, mungkin sebenarnya udah nggak ada masalah, tapi dia masih ngerasa kesakitan sampai nggak bisa jalan. Terus aduh gimana ya, soalnya kan aku mau pagelaran gitu, sedangkan dia harus latihan, tapi jalan pun nggak bisa karena dia datang ke kosan tuh dibopong ya. Terus aku mencoba memberanikan diri, terus bilang, Nda, namanya Dinda ya, ini aku bisa terapi, mau cobain nggak gitu. Terus dia ngikutin semua instruksi aku gitu, sampai akhirnya setelah melakukan terapi kan awalnya ditanya ini kesakitannya berapa dari 1 sampai 10. Dia bilang wah ini 9 kayaknya, entah 10 karena nggak bisa jalan gitu. Terus setelah itu berapa sakitnya, terus dia bilang tunggu bentar, terus dia berdiri dan bisa jalan. Kayak wow gitu, langsung bisa jalan. Tapi dia bilang masih masih ada kok sakitnya ini, tapi ini udah bisa jalan ini, jadi memang signifikan gitu. Terus kan ini memang perlu dilakukan berkali-kali gitu ya, nggak bisa instan sekali langsung sembuh. Terus aku tawarin lagi, nanti kita lakukan lagi, tapi karena dia melanjutkan kesibukannya latihan gitu sampai kita nggak ketemu lagi, sampai akhirnya ya udah dia sampai pada pagelarannya gitu. Lalu yang kedua ini masalah yang gangguan kecemasan ya, ini masalahnya cukup berat karena orangnya sampai nggak bisa tidur, terus sampai mengganggu siklus haid. Akhirnya dilakukan EFT. Waktu EFT ini muntah banyak sekali. Di akhir sesi tuh dia ngantuk dan akhirnya pola tidurnya udah lumayan jadi normal. Sebelumnya selama sebulan dia susah tidur gitu. Nah untuk testimoni sendiri ini udah cukup banyak di highlight di Instagram aku. Nanti teman-teman bisa cek langsung ya untuk ngelihat cerita klien-klien aku.
Seperti itu. Kalau client story aku praktekkan juga ke suami, ke orang tua, dan ke diriku sampai saat ini gitu. Aku masih dalam seminggu mungkin bisa melakukan 2 atau 3 kali seperti itu, karena untuk menjaga khawatirnya memang ada luka-luka baru gitu ya yang aku rasakan. Nah teman-teman, ini adalah tapping points atau titik-titik yang di tap. Jadi EFT ini seperti akupuntur. Akupuntur kan sekarang prakteknya juga dokter-dokter juga banyak yang sudah melakukan akupuntur ya. Tapping juga prinsipnya seperti akupuntur. Dia ada titik-titiknya, tapi bedanya nggak pakai jarum, pakai tap-tap atau ketukan gitu ya. Ketukan tangan kita, bisa pakai 2 jari atau 3 jari. Nanti ini secara rinci, secara detail akan diajarkan di kelas 7 Days SEFT Challenge for Healing. Jadi kelas ini diadakan untuk teman-teman selain cuman belajar doang gitu ya, nggak belajar doang belajar terus udah gitu, nggak gitu, tapi nanti saya akan dampingi selama 7 hari. Nah di dalam 7 hari itu akan ada 1 hari kita terapi bareng gitu, jadi nanti saya bisa cek teman-teman ini udah bener atau belum misalnya. Terus kalau misalnya teman-teman ada keraguan kayak gimana bener salahnya gitu, bisa langsung nanya gitu. Di grup juga bisa saling bertukar pikiran, bertukar informasi gitu, bisa saling cerita. Jadi selain belajar SEFT juga ada positive group inquiry gitu ya, jadi bisa saling menguatkan di situ. Terus juga biar setelah belajar tuh teman-teman bisa langsung bener-bener praktek gitu, karena kan tadi juga di sejarahnya kan untuk menyembuhkan yang PTSD tuh ada 6 hari gitu ya, butuh 6 hari sampai akhirnya ada 20 orang yang sembuh gitu. Nah kita langsung coba praktekkan di sini. Di batch sebelumnya itu ada yang sakit pundaknya selama praktek 7 hari tuh bener-bener sampai hilang gitu, hilangnya perlahan gitu ya, dari mulai hari pertama sampai hari ke-7 sampai hilang sama sekali. Terus dari hasil evaluasi memang dari hari pertama sampai hari ke-7 itu semuanya mengalami penurunan emosi negatif atau rasa sakit yang memang ingin dihilangkan, seperti itu. Nah ini ya gimana untuk joinnya ini, yang paling penting di sini itu adalah konsisten SEFT selama 7 hari setiap hari, karena ini yang akan membuahkan hasilnya gitu. Nanti bakal kelihatan hasilnya dari sini gitu, dan kita melaporkan insight perkembangan healing tuh nantinya bakal jadi saling menyemangati gitu di sesama anggota grup kayak gitu. Terus untuk biaya sendiri untuk ikutan 7 Days SEFT Challenge for Healing ini saya bikin biar harganya terjangkau untuk banyak kalangan gitu, karena sebenarnya kalau misalnya mengikuti harga yang sebetulnya untuk pelatihan SEFT ini ada di angka 650.000 ya, dan saya pengen banget bikin harga itu menjadi sangat rendah sehingga banyak orang yang bisa menjangkau gitu, kayak gitu. Nanti teknis pendaftaran dan segala macamnya akan di share di grup buat teman-teman yang merasa perlu sekali. Ini jadi kesempatan ya untuk ikut belajar SEFT, terutama buat teman-teman yang merasa masalah psikisnya cukup berat ya. Nanti bisa juga langsung konsultasi di grup, bisa langsung tanya apa aja, bebas seperti itu. Terima kasih sudah menyimak materinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.